saya mau ceritakan kisah hidup orang ini. Ada yang tahu orang ini siapa? Nggak ada yang tahu, bagus. Satu kali bapak ini bangun tidur. Waktu dia bangun tidur, saudara, bapak ini baca koran. Jadi tiap hari rutinnya baca koran. Saudara, bapak ini kemudian waktu di hari dia baca koran itu, saudara, dia kaget sekali melihat di dalam surat kabar, di dalam koran, khususnya berita tentang kematian, saudara. Biasanya kalau di surat kabar, saudara yang suka baca surat kabar yang zaman dulu ya, itu sering kali ada berita duka gitu ya. Obituary itu isinya profil-profil orang yang meninggal. Jadi ditulis khusus begitu loh. Nah, satu kali dia baca koran, tiba-tiba dia ngelihat ada foto dia. Ada foto dia, lalu kemudian ada nama dia. Waduh, waktu dilihat baca koran, dia kira dia sudah mati. Orang mengira dia sudah mati. Lalu dia kemudian pukul kepala, cubit pipi, oh ternyata masih hidup, belum mati dia. Tapi dia penasaran, dia pengen tahu kira-kira apa sih komentar orang kalau tahu dia itu sudah mati. Apa komentar orang? Saudara, waktu dia buka, dia kaget sekali melihat komentar orang-orang. Saudara yang berkata bahwa the merchant of death is dead. Saudara, penjual kematian itu sudah mati. Apa artinya? Ini kalimat kasar yang menyerang dia. Lalu kemudian ada yang bilang the dynamite king is dead. Raja penemu dinamit itu sudah mati. Jadi orang-orang itu membuli dia ketika dia mati, mengatakan hal-hal yang jelek, yang kasar tentang dia. Kenapa? Karena semasa hidupnya dia itu memang berhasil menemukan bahan dinamit. Tahu dinamit ya Bapak Ibu ya, dinamit itu sebuah bom gitu loh. Yang dipakai biasanya zaman dulu untuk menghancurkan sebuah gunung atau batu-batu besar, dipakai untuk menghancurkan itu. Nah tapi kemudian penemuan dia ini dipakai dengan cara yang salah oleh militer. Lalu dipakai untuk berperang, lalu dipakai untuk membunuh, lalu dipakai untuk merampok dan lain sebagainya. Sehingga penemuan dia ini tidak jadi berkat, orang-orang jadi benci sama dia. Maka saudara waktu diberitakan dia itu mati, semua orang malah mencerca, bukan sedih. Semua orang malah senang saudara. Nah, saudara dari titik balik inilah, lalu kemudian dia mulai berpikir dan melihat ke dalam hidupnya. Oh ternyata hidup saya selama ini tidak berguna bagi banyak orang. Oh ternyata hidup saya selama ini sudah jadi kutuk bagi banyak orang. Oh ternyata hidup saya selama ini tidak membangun siapapun. Maka mulai saat itulah Adolf Merkel, siapa namanya tadi? Alfred Nobel membangun sebuah yayasan Nobel namanya, Nobel Prize. Kalau saudara perhatikan, Nobel Prize ini biasanya diberikan kepada orang-orang yang melakukan aksi-aksi sosial kemanusiaan di tengah-tengah dunia ini. Bisa bentuknya organisasi, bisa bentuknya personal. Saudara dia itu menyiapkan logam. Nah, Nobel Prize ini diciptakan untuk mengenang Alfred Nobel ini. Lalu kemudian Nobel Prize ini adalah sebuah yayasan yang mendukung orang-orang yang hidup untuk orang lain, yang mau jadi berkat bagi orang lain, begitu ya. Jadi yayasan yang dia buat ini adalah untuk mendukung orang-orang seperti itu. Maka saudara, orang-orang yang melakukan aksi sosial seperti ini, itu akan diberikan penghargaan sama Nobel Prize ini saudara. Satu piagam emas, lalu kemudian ada uang tunai. Tahun 2000 terakhir ada satu orang Indonesia yang dapat, itu dengan harga 1 juta US dollar. 1 juta US dollar, karena dia melakukan aksi sosial yang bisa membangkitkan, menggerakkan begitu banyak orang, kemudian akhirnya menolong banyak orang begitu ya, maka mendapatkan penghargaan Nobel Prize ini saudara. Sehingga akhirnya orang itu dapat uang dan penghargaan. Nah saudara, kenapa Nobel ini didirikan? Karena Alfred Nobel sadar bahwa hidupnya yang lalu tidak menjadi berkat, maka sekarang ketika masih ada kesempatan, dia ingin menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan dia ingin mendukung orang-orang lain agar bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain. Saudara, dari pelajaran kisah hidup orang ini, mari kita pikir dalam hidup kita. Seandainya kalau hari ini kita mati, seandainya kalau Tuhan izinkan kita berakhir hidup hari ini, kira-kira orang-orang di sekitar saudara akan bilang apa tentang saudara? Wah, orangnya api. Wah, orangnya jadi berkat. Atau sebaliknya, wah iki tukang nyolong ini. Oh ini mati ya biar enggak apa-apa. Enggak ada di dunia lebih baik. Yang mana kita saudara? Yang mana? Saudara, hari ini kalau kita masih hidup, kalau Tuhan masih kasih kesempatan untuk kita pilih yang mana?
lakukan perbuatan baik sesuai dengan tujuan yang Allah ciptakan dalam hidup kita. Mencintai pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang lain. Atau kita egois, hanya mau menyenangkan diri, hanya mau melakukan segala sesuatu hanya untuk diri sendiri. Yang mana saudara?